Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini adalah alamatnya. Bab 282. Ada apa? Semuanya menatapku seperti melihat penolong saja, tanya Jasper. Harry mengelap keringat yang tidak ada di keningnya, tersenyum pahit lalu berkata, ceritanya sangat panjang. Tidak tahu apakah belakangan ini tubuh pengacara Yos tidak nyaman, membuat kami semua juga ikut khawatir. Jadi ingin menyuruhmu bantu untuk menanyakannya. Dia hampir saja mengatakan apakah rohnya itu berpindah. Begitu Jasper mendengar ini, dia pun menggelengkan kepala. Tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kalian tidak bisa menahan tekanan besar? Harry menganggukkan kepala, lalu menggelengkan kepala lagi. Bagaimana boleh mengatakan tidak bisa menahan tekanan besar? Kalau iblis di dalam tahu, bukankah posisinya sebagai sekretaris sudah berada di ujung tanduk? Ah, Kak Jasper bercanda. Aku tentu saja bisa menahan tekanan besar. Aku hanya mengkhawatirkan keadaan pengacara Yos saja. Bisa bertahan 1 hari, anggap dia kalah. Jasper menepuk pundak Harry, berpura-pura mendesah dan berkata, sebenarnya keadaan pengacara Yos kalian sangat mudah diobati. Harry dengan ekspresi menunggu pengajaran dari Jasper. Pengacara Yos kalian itu hanya kekurangan perpaduan yin dan yang. Setelah Jasper selesai mengatakan, dia juga tidak peduli dengan Harry yang termenung, mendorong pintu ruangan dan langsung masuk ke dalam. Perpaduan yin dan yang. Perpaduan yin dan yang. Setelah Harry mengerti maksud dari Jasper, seluruh tubuhnya pun merasa tidak nyaman. Mereka semua mengira apakah pengacara Yos menemui masalah atau hambatan. Ternyata karena tidak ada wanita ya. Tapi ini tidak masuk akal. Kalau dia tidak menderita Alzheimer, bukankah anak perempuan keluarga Jerome setiap hari datang kemari? Di dalam ruangan kantor juga ada ruang istirahat. Ingin melakukan perpaduan juga bukannya tidak bisa. Tapi setiap kali Nona Jane selalu datang dengan antusias dan selalu pulang dengan putus asa. Tidak mengerti, benar-benar tidak bisa dimengerti. Begitu Jasper masuk, dia sudah melihat Yos sedang duduk di kursi kulit yang mewah, sedang melihat berkas. Menarik sebuah kursi dan duduk di depan meja kerja. Menyilangkan kaki panjangnya dan bersandar di kursi sambil berkata, Yos, apakah kamu tahu kalau karyawanmu sudah hampir mati ketakutan karena keadaanmu ini? Yos bahkan tidak menaikkan alisnya. Dengan tidak berekspresi melihat berkas yang ada di tangannya. Bagaikan masalah di dunia luar sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Jasper juga tidak peduli Yos mendengarnya atau tidak. Dia terus berkata, kamu tidak tahu saat aku masuk, tatapan mereka semua seperti bersinar, membuatku tidak tega melihatnya. Masih tidak ada yang berbicara. Dia pun diam-diam melihat teman baiknya dan menyadari Yos sama sekali tidak peduli. Mengganti berkas lainnya untuk dicek. Terlihat seperti sangat sedang sibuk. Yos pun kesal, melepaskan pena di tangannya, mengangkat kepala dan melihatnya. Dengan tatapan dan suara yang dingin dia berkata, Jasper, sejak kapan kamu juga menjadi begitu cerewet?
Jasper sama sekali tidak terkejut dengan dinginnya teman baiknya ini. Tersenyum melihatnya. Dia pun berkata, "Adakah ini adalah opini publik? Siapa yang memiliki komentar bisa menyuruhnya datang mengatakan padaku," kata Yos sambil menarik tatapannya. Mengatakan padanya, orang di luar sana bukannya merasa nyawa mereka terlalu panjang. Jasper melihat meja kerja yang bertumpukan berkas dan hampir menenggelamkan teman baiknya itu. Bukankah ini adalah cara kerja gila? "Yos, apakah uang yang aku hasilkan untukmu masih tidak cukup? Apakah kamu perlu begitu bekerja keras?" Yos sama sekali tidak menatapnya dan berkata, "Kalau tidak ada urusan, keluar saja." "Aku datang tentu ada urusan," kata Jasper. Mata Jasper berputar, menyembunyikan tatapan liciknya, mengeluarkan satu catatan dan meletakkan di hadapannya. Berpura-pura tidak peduli dan berkata, "Jangan bilang aku sebagai teman baikmu tidak menganggapmu karena memiliki pacar. Aku hanya tahu sebanyak ini. Ini adalah hasil yang dia dapatkan dari hasil pengorbanan tampan dan tenaga semalam." Dan kemudian menanyakan alamat ini dari wanita yang perhatiannya teralihkan. Walaupun hanya alamat sebuah kota, tapi terhadap teman baiknya, dia sudah bisa melakukan banyak hal. Yos hanya menatapnya sejenak, lalu menganggap catatan itu bagaikan sampah yang langsung dibuang ke lantai, dan dia pun lanjut bekerja. Jasper melihat gerak-gerik Yos. Dia hanya terdiam. Ucapan yang ingin dia katakan semuanya tertahan di tenggorokan dan tidak bisa dikatakan. Dia mengira akan mendapatkan ucapan terima kasih. Dia bahkan sudah mempersiapkan kata tidak perlu sungkan. Apakah dia sudah benar-benar menyerah? "Yos, salah paham di antara kalian perlu kamu sendiri yang menyelesaikannya. Walaupun pekerjaan sangat penting, namun apakah diet itu tidak penting?" Pengorbanan Yos terhadap Darlene, dialah yang melihatnya paling jelas. Dia benar-benar tidak tega melihat sepasang orang yang saling mencintai hanya karena sebuah salah paham dan harus terpisah. Tatapan Yos terlihat mengerikan. Tidak karena Jasper adalah teman baiknya dan ucapannya pun melembut. "Jangan melupakan posisimu. Aku tahu. Lihat ikan kecilku. Aku juga tidak mengatakan masalahku. Bukankah semuanya baik-baik saja?" Jasper tetap merasa bangga dengan kemampuannya. Bukankah yang wanita inginkan adalah menjadi satu-satunya? Masalah itu kita bisa mencari rencana lain lagi. Kamu mengorbankan dirimu seperti ini. Apakah benar-benar tidak apa-apa? Demi menjalankan tugas, mengorbankan wanita yang dicintai juga tidak menyesal. Apakah itu benar? Pena Yos hanya berhenti sedetik, lalu bergerak di atas berkas bagaikan tidak ada apapun yang terjadi. Bagaikan barusan dia termenung hanyalah sebuah ilusi. Dengan nada rendah dan tenang berkata, "Jasper, aku tidak ingin mendengar ucapan seperti ini keluar dari mulutmu." Jasper tahu kalau ucapan Yos ini bukanlah lelucon. Kalau dia berkata lagi, apakah akan mengutusnya kembali? Benar-benar adalah style Yos, bahkan tidak menghargai kebaikannya itu. Kalau begitu, anggap saja dia tidak pernah mengatakannya. Siapapun pasti ada emosi. Jasper bangkit, berkata dengan penuh makna pada pria yang hanya tahu bekerja, "Itu terserah kamu saja, asalkan kamu tidak menyesal nantinya."
Suara langkah kaki perlahan menjauh hingga terdengar suara pintu tertutup. Tangan Yos juga ikut terhenti. Tatapannya terlihat berkabut. Dengan tatapan dingin melihat catatan yang ada di lantai, bibirnya bergerak. Kelima jari mengepal. Seketika langsung meninju meja kerja dan mengeluarkan suara yang keras. Berkas di meja juga ikut terbang. Semuanya terjatuh di lantai dan menutupi catatan itu. Yos sudah terbiasa begitu seenaknya selama 4 tahun ini. Kelemah lembutan Darlin pun menjadi pendukung sifatnya yang semena-mena ini. Dia merasa dirinya tidak perlu menjelaskan dan Darlin seharusnya mengerti. Tapi karena berpegang erat pada kepercayaan diri ini, saat Yos membalikkan kepala dan menyadari kalau wanita bodoh yang paling dia pedulikan itu sudah hilang, dia yang begitu angkuh, walaupun melakukan kesalahan, tetap tidak akan mengakui kesalahannya. Awalnya ingin memberikan pelajaran wanita itu agar dia dengan patuh kembali ke sisinya. Tidak menduga Darlin malah membangkang dan benar-benar pergi dengan pria lain. Bagaimana mungkin Yos tidak marah, tidak emosi, tidak hanya harga diri. Hatinya juga tidak bisa menerima. Hanya bisa bertahan sampai di sini. Beberapa hari ini, Yos sama sekali tidak baik dan bisa dikatakan sangat buruk. Tatapan dingin menatap kesetumpukan berkas penting. Jarum jam di dinding terus berputar. Dia hanya diam saja bagaikan gunung. Tiba-tiba, dia membungkukkan badan dan membuang berkas itu di samping. Lalu menatap catatan yang ada di sana.